wabarakatuh. Selamat menyaksikan video profil kerupuk telur asin Sela. Tapi sebelum memulai video ini, Sela mengingatkan untuk semuanya selalu menjaga protokol kesehatan, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Jaga kesehatan ya, demi Indonesia sehat dan bermartabat. Mari kita awali video ini dengan membaca doa agar selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sela memiliki 3 tahapan penting dalam proses pembuatan kerupuk telur asin. Yang pertama adalah persiapan yang meliputi kualitas terbaik dalam pemilihan bahan baku dan kebersihan peralatan yang digunakan. Yang kedua, proses pembuatan yang mempertahankan resep asli dan higienitas selama proses. Dan yang terakhir adalah pengemasan hasil akhir dengan kontrol kualitas yang siap edar. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Ini adalah Ibu Haja Mutmainah. Beliau adalah pencipta kerupuk telur asin Sela. Beliau sudah berusia 73 tahun dan masih memiliki semangat yang luar biasa. Di tengah semua kesibukannya, beliau tetap menjadi teladan dan penyemangat banyak pengusaha muda Brebes. Nenek dengan 5 anak dan 9 cucu ini, selain sebagai pelaku UKM dan IKM, beliau juga memiliki usaha sablon dan konveksi, dan gemar sekali bercocok tanam. Pada tahap awal, pemilihan bahan baku berkualitas sangatlah penting. Dan pemilihan bahan baku tidaklah harus impor atau dari luar daerah. Di sini, Sela dengan bangga menggunakan kekayaan alam lokal, hasil agro kebanggaan Kabupaten Brebes. Telur asin. Telur asin Sela dapatkan langsung dari peternak bebek yang juga perajin telur asin asli Brebes. Dengan kualitas yang baik, Sela mempertahankan untuk tetap menjaga pasokan telur asin pilihan terbaik. Tapioka dan terigu yang Sela gunakan juga bersertifikasi halal dan terdaftar. Untuk bawang putih, Sela juga mendapatkannya langsung dari penyalur petani bawang putih di Brebes. Dan karena bahan baku utama kerupuk telur asin Sela tidak menggunakan bahan tambahan lain seperti pengawet dan pewarna kimia, maka garam dan rempah sebagai penyedap rasa juga dipilih yang memiliki sertifikasi halal. Pada proses pemisahan putih dan kuning telur asin menjadi peran penting penampilan hasil akhir olahan. Dikarenakan kerupuk telur asin Sela harus terlihat seperti telur, tetapi bukan langsung diiris dari telur asin yang matang. Kalau olahan irisan telur asin yang diproses itu namanya adalah keripik, bukan kerupuk ya. Oh ya, sedikit sejarah tentang kerupuk telur asin Sela. Berawal dari tantangan seorang rekan pengusaha, Ibu Haja Mutmainah diminta untuk membuat kerupuk telur asin karena sebelumnya sudah beberapa orang yang berusaha menciptakannya, tapi belum berhasil. Di akhir 2017, berbekal kreativitas dan pengetahuan olah boga, terciptalah kerupuk telur asin Sela. Saat itu, hasil olahan dikonsumsi hanya untuk kalangan keluarga dan teman dekat saja. Seiring perjalanan usaha, kerupuk telur asin Sela dijadikan sebagai produk tambahan dalam menu catering Sela. Dimulai dari itu, banyak peminat dan permintaan yang berdatangan. Akhirnya, Sela mulai menjual kerupuk telur asin Sela dalam keadaan mentah. Hanya saja tersebarnya kerupuk telur asin Sela mentah membuat para pembeli berubah haluan, menjual kembali hasil olahan produk dengan nama dan merek sendiri, baik itu dalam keadaan mentah maupun matang. Semenjak itu bermunculanlah produk kerupuk telur asin yang bahkan berasal bukan dari daerah Kabupaten Brebes. Persaingan bisnis tentu saja membuat Sela semangat dan terus berupaya menyempurnakan produk agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dengan berbekal kreativitas dan pengembangan yang baik, Sela membenahi diri mulai dari dalam hingga penyempurnaan produk dan produk olahan lain selain kerupuk telur asin Sela. Sela telah memiliki izin layak sehat hygiene dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, sertifikasi halal dari LPPOM MUI Jawa Tengah, dan sebagai usaha UMKM terdaftar secara nasional. Semua itu untuk jaminan kepada para pembeli yang mengkonsumsi produk Sela bahwa produk Sela itu halal, sehat, dan aman. Lagi pula semua diawali sebagai panganan keluarga, yang artinya Sela tidak akan mengeluarkan produk apapun yang bahkan tidak dikonsumsi sendiri. Mungkin terlihat sepele ya, tapi masih banyak pelaku usaha yang bahkan tidak akan mengkonsumsi produknya sendiri karena mereka tahu produknya mengandung bahan berbahaya. Sampai saat ini, Sela berusaha aktif dalam pelatihan pendukung UMKM dan IKM yang dilaksanakan baik dari sektor formal maupun informal. Di tengah pandemi yang sudah berjalan setahun ini, Sela tetap bertahan dengan terus menghadirkan produk-produk unggulannya.
Banyaknya pilihan pelatihan dan besarnya komunitas UKM dan IKM di Kabupaten Brebes menjadi berkah bagi Sela untuk menjadi bagian dalam memajukan dan mengharumkan nama Kabupaten Brebes di kancah nasional maupun internasional. Sebagai pengusaha, Ibu Haja Mutmainah aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan grup UMKM dan IKM di Brebes. Hanya saja usia juga membatasi keaktifan beliau secara fisik. Beruntungnya, beliau memiliki anak-anak yang juga ikut aktif dalam usaha dan kemajuan Sela. Pada tahun 2018 dan awal 2020, Sela mendapat modal usaha dari pengajuan bantuan kredit usaha rakyat Bank Rakyat Indonesia. Dengan begitu, Sela mempertahankan dan mengembangkan bisnis dengan membeli peralatan usaha yang dibutuhkan dan modal kerja. Namun selama pandemi ini, Sela juga menjadi salah satu UMKM yang terdampak secara khusus karena sepinya bisnis. Sela terus berusaha berjuang bersama sesama rekan pengusaha di Kabupaten Brebes untuk tetap mempertahankan produk berkualitas dan terpercaya bagi konsumen. Alhamdulillah akhir tahun 2020 justru menjadi titik balik bagi Sela dalam mengembangkan bisnisnya. Sela sendiri sudah berdiri sejak 1990-an ya, dimulai dari usaha konveksi dan sablon, lalu mulai merambah ke dalam usaha catering dan jasa boga untuk acara atau event. Dari tahun 2000-an itu, Sela juga sudah mulai masuk sebagai industri kecil dan mikro dengan membuat beberapa makanan kering, seperti jamur crispy, kacang besta, cheese stick, kacang bawang goreng dalam kemasan, dan rengginang. Pada proses pemotongan, setelah adonan kerupuk telur asin Sela dikukus, hasil kukusan didiamkan semalaman di kulkas agar memudahkan proses pemotongan adonan. Sampai saat ini Sela masih melakukan proses pemotongan dengan alat iris sederhana. Bukan karena kurangnya modal usaha, tapi dikarenakan untuk memudahkan proses. Pemakaian alat sederhana ternyata lebih nyaman digunakan. Sebagai bagian dari usaha dan industri mikro dan kecil, Sela juga adalah sebuah home industri yang masih mengandalkan alam dan peralatan sederhana untuk membuat kerupuk telur asin. Jika sedang dalam musim penghujan, pengeringan olahan kerupuk telur asin Sela jelas terhambat karena minimnya panas matahari. Pengeringan olahan kerupuk telur asin Sela mentah yang terhambat tentu saja akan mempengaruhi kuota permintaan konsumen. Pada tahap penjemuran, setelah proses pemotongan, hasil produk yang masih basah ditata dan dijemur selama 3 hari dengan panas matahari 6 jam minimal. Dan setelahnya disimpan selama 2 hari untuk hasil maksimal pada saat penggorengan nanti. Ini namanya kerupuk apa? Kerupuk telur asin. Bahannya dari apa aja? Bahannya dari aci, terigu, terus telur, Telur apa itu? telur asin, bawang putih, masako. Bu, ini sudah berapa lama dan pemasarannya kemana? 1 tahun baru ini baru. Itu sih karangan sendiri nih, jadi nyoba-nyoba tadinya nyoba-nyoba. Saya dapat telur 2 dari itu selamatan ya, telur asin. Awal Terus mulanya saya nyoba. saya coba bikin itu. Bu, Ya tahu-tahu setelah dijemur jadi bagus. Akhirnya saya bikin ini. pemasarannya kemana aja? Pemasarannya waktu ini di Cirebon. Di Cirebon ya, Iya. sama di Brebes sendiri. Ya di Jakarta juga. Jakarta. Bu, selama proses pembuatan kali ini yang menjadi kesulitan apa? Bu? Ini kan masih manual Bu ya. Keranjang. Jadi seperti itu keranjang. Harusnya pakai alat Bu, Ya ya. pakai alat ini masih manual jadi paling sehari kekuatannya 5 kilo. Jadi ingat ya, untuk sekedar menikmati sebungkus kerupuk telur asin Sela saja, paling tidak dibutuhkan waktu 1 minggu dalam prosesnya, semenjak masih berupa telur asin, hingga hasil akhir olahan kerupuk telur asin. Kerupuk telur asin Sela juga dijajakan di beberapa sentra oleh-oleh di Kabupaten Brebes. Jadi buat teman-teman yang kebetulan singgah di kota Brebes, atau beristirahat di rest area tol yang melintasi Kabupaten Brebes, bisa mendapatkan dan menikmati kerupuk telur asin Sela khas daerah Brebes. Kerupuk telur asin Sela telah menyebar ke beberapa pelosok provinsi di Indonesia, bahkan sudah dibawa sampai ke mancanegara. Memang, Sela masih belum berkesempatan untuk melakukan ekspor karena kelengkapan administrasi dan hal-hal pendukung lain. Tetapi ke depan, Sela berusaha keras agar pelanggan dimanapun berada untuk bisa menikmati kerenyahan dan kenikmatan kerupuk telur asin Sela.
Demikianlah video profil pembuatan kerupuk telur asin Sela. Sela mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terkait pengembangan bisnis Sela mulai dari awal hingga ke depan. Terima kasih yang sebesarnya juga Sela ucapkan kepada konsumen setia Sela yang selalu mempercayakan produk Sela sebagai bagian dari perjalanan kebersamaan. Terima kasih. Tagihan, silakan dicicipin. Gak mau amis soalnya. Enak. Kenyes. Apa? Telur asin. Oh, telur asin. Daerah mana? Brebes. Enak. Telur asin Sela. Enak. Jadi habisin nggak apa-apa ya? Ups. Cintai produk-produk Indonesia, aku bangga Indonesia.